Tes satu. Tes satu. Tes. Yang satunya tuh gigit kan nih. Kenapa pakai gitu? Iya, ya sini pasti lah. Kalau beda? Hah? Tuan rumah? Rumah dulu. Di dalam nama Yesus, darah Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Tuh, lihat Bang ikut maju ke bantu. Cek 1, 2, 3 tes. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Apa kabarnya? Dari gas luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari perdana bagi kita untuk beribadah bersama-sama di Pos PI Barigas Penuaian. Amin.
Kerinduan hati kita bersama-sama supaya semakin hari Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya bagi kita semua di tempat ini. Ada banyak orang boleh diselamatkan datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau bersama-sama beribadah, menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Saya undang boleh semua bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita dan saya undang dengan hormat Bapak Pendeta Untung untuk membawa kita di dalam doa pembuka. Baik, mari kita berdoa dan mulai ibadah kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib dan perkasa, Tuhan kami yang sudah menyelamatkan kami mati disalib dan bangkit untuk selama-lamanya, mengorbankan darah-Mu untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, segala puji hanya bagi-Mu karena Tuhan menyelamatkan kami dari segala suku, bangsa, bahasa dan kaum. Kami termasuk di dalamnya dan saat ini Tuhan kami boleh ada dan berkumpul di tempat ini Tuhan, yaitu beribadah dan perdana yaitu berigas penuaian. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah dan ajaib dan besar di hadapan kami untuk kami bersama-sama Tuhan Yesus bekerja di ladang-Mu di dalam pekerjaan yang kekal ini. Terima kasih Tuhan, satu kepercayaan yaitu yang Tuhan berikan indah dan ajaib bagi kami yang Tuhan sudah selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam ibadah perdana ini. Biarlah pengurapan Tuhan dan selanjutnya dalam setiap acara dan yaitu liturgi sebentar kami lakukan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Urapi pemimpin pujian, singer, choir, yaitu pemusik, mungkin juga ada yaitu kesaksian-kesaksian yang disampaikan, bahkan firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah pengurapan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus dinyatakan di tempat ini dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Dan Tuhan Yesus, bila ada kuasa lain yang dari langit bumi yang ingin mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami, mengganggu kami, ingin mencelakakan kami, dan ingin yaitu membuat kami ragu-ragu, apapun kuasa itu, siapapun dia, apapun bentuk nama tujuannya, bahkan yang tersembunyi sekalipun kuasanya, semuanya diikat, tolong katakan semuanya dalam nama Yesus. Nama Yesus, terikat kuasa nama Yesus dari di tempat ini dan di dalam ibadah ini dan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan, hormat, pujian bagi nama-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa dan mengasihi kami. Dan kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama yang ajaib dan berkuasa Bapa kami yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk boleh kasih salam satu sama lain, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan Bapak Ibu, boleh silakan duduk. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian lagu nomor 1. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang.
Mari angkat pujian ini sekali lagi dari awal, katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Bapa, kami tinggikan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan kasih setia-Mu Tuhan. Kami hidup, kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau
mengasihi dan mencintai Tuhan. Beri kemuliaan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan ada, Engkau sanggup melakukan hal yang mustahil. Mujizat-Mu akan Kau nyatakan di tengah kami. Yang sakit, yang letih lesu, berbeban berat akan mengalami kelegaan, akan disembuhkan. Kami datang dengan banyak masalah, kami pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Amin. Di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang bersaudara. Amin. Bapak Ibu semua di dalam darah Yesus, kita dipersatukan di dalam Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagu pujian nomor 2. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan uang Yesus kita uang Yesus kita hampa hari. Uang Yesus kita hampa hari. Uang Yesus kita hampa hari. Wayatu sampai kata tahi. Uang Yesus kita hampa lagi. Uang Yesus, uang Yesus. Salami kanan kiri, kita hampa hari. Beri salam kepada kanan kiri. Uang Yesus kita hampa hari. Uang Yesus kita hampa hari. Wayatu sampai kata tahi. Uang Yesus kita hampa hari. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, puji Tuhan, tangannya, haleluya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila dia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang. Katakan tangannya, tangannya, haleluya, tangannya, puji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, apabila dia jatuh,
tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, saya akan membukakan ruang kesaksian. Kalau ada Bapak Ibu yang rindu bersaksi di tempat ini atau memuji memperlihatkan nama Tuhan, ada yang mau bersaksi, nanti ada kesempatan bagi keluarga di tempat ini mau mempersembahkan pujian. Tapi sebelumnya ada yang mau menceritakan kasih Tuhan di tempat ini. Jangan malu-malu Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik untuk kita melihat kuasa Tuhan disaksikan di tempat ini. Amin. Amin. Silakan maju ke depan. Baik, puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu di tempat ini. Ya, banyak yang saya tidak kenal ya, tetapi kita di dalam Tuhan, walaupun kita tidak kenal, tapi karena Tuhan kita menjadi satu ya, di dalam Kristus. Ya, memang saya diminta oleh tuan rumah di tempat ini bersaksi apa yang mau saya sampaikan, karena banyak sekali pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan perbuat dalam kehidupan saya. Ya, saya menyaksikan beberapa puluh tahun yang lalu ya, yang saya tidak mengira dan yang saya tidak duga. Kalau kita percaya dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, saya dulu sekolah di teologia di Batu Malang. Nah, jadi begitu saya kuliah, saya hanya sampai diploma 3. Karena tante saya bilang, Ken, kamu pulang, lebih baik kamu ngambil jurusan Pak, kamu bisa melayani di GKE, kamu bisa juga jadi guru. Oke, saya ikutin. Tetapi sebelum saya pulang ke Palangkaraya, saya melayani ditaruhkan di Kalbar, ya di Ketapang selama 9 bulan. Banyak masalah yang saya hadapi, tetapi saya bersyukur karena anugerah Tuhan, saya bisa pulang dengan selamat. Saya bisa melayani dengan baik. Anugerah Tuhan sampai mama saya bilang, pulang kamu, lebih baik kamu melayani di Palangkaraya. Banyak tempat pelayanan di Palangkaraya daripada kamu masalah demi masalah yang kamu hadapi. Tetapi satu hal yang saya percaya, bahwa ada masalah kita jangan lari. Ada masalah kita hadapi, karena kita anak Tuhan. Bukan kita yang melawannya, tetapi kuasa yang dari Bapa di surga yang menolong, memberikan kekuatan bagi kita. Saya sering diganggu karena waktu itu saya masih muda. Ya, umur saya sekitar 20 tahun ya. Ketika saya melayani di daerah itu, ya maklumlah, itu namanya kampung jauh sekali dari Kalbar, dari Ketapang. Masuk lagi 6 jam lagi ke daerahnya. Nah, jadi mereka melihat pendatang-pendatang itu, mereka mau ganggu. Tetapi karena saya tegas dengan anak-anak muda di situ, tegas dengan orang-orang di situ, saya juga menyerahkan, saya minta izin dengan kepala desa. Jadi kepala desa ini memberikan saya wejangan-wejangan dengan keadaan kampung. Nah, saya bisa pulang, saya bisa melewatinya hanya karena anugerah Tuhan. Dan saya terus ada waktu, kalau ada waktu saya bukannya main-main apa waktu kuliah itu. Saya ada waktu setengah jam karena saya sangat, sekolah kami dulu sangat disiplin. Ya, sangat disiplin. Makan aja kita pakai bel, tidur pakai bel, mandi pakai bel, semua pakai bel. Ya. Nah, tapi ada waktu yang saya tidak bisa saya lupakan, walaupun setengah jam saya lari ke ruang doa. Karena ada ruang doa kami paling atas sana. Saya lari, saya menyembah Tuhan, saya berdoa dengan Tuhan. Ya, saya dapat melewati tantangan-tantangan. Dan rupanya begitu saya pulang ke Palangkaraya, saya selesaikan di sana, saya melanjutkan lagi di Palangkaraya ini. Sekolah Pak di Eka Sinta dulu saya ngambil lagi. Nah, saya ngambil 2 tahun. Begitu saya selesai, saya tidak langsung jadi PNS. Tantangan demi tantangan lagi yang saya hadapi, karena saya sudah berjanji dengan Tuhan, saya bernasar, Tuhan saya mau melayani di GKE, karena saya lihat GKE ini banyak sekali dengan permasalahan. Ya, saya mau jadi berkat bagi mereka di sana.
Nah, saya sudah melayani masuk. Saya tidak tahu juga karena pertolongan Tuhan ada Bapak Pendeta Frans. Dia membawa saya, ayo Ken, masuk bantu saya. Karena waktu itu hanya beberapa orang pendeta di sana, 3 apa 4 orang. Ada orang yang meninggal, pejabat-pejabat waktu itu meninggal, ada yang menikah, kurang tenaga pelayanan. Jadi dia bilang, kamu bantu saya malam ini. Kamu bawa firman Tuhan untuk orang menikah. Sebentar, saya aja belum menikah. Tapi ya luar biasa. Saya diizinkan oleh Tuhan untuk memberikan wejangan-wejangan untuk orang-orang yang masuk dalam pernikahan. Nah, begitu juga saya melayani dengan tempat orang yang meninggal. Ya, tapi karena kemurahan Tuhan, akhirnya saya bisa melayani di sana 3 tahun. Saya mau masuk lagi, saya izin dengan sinode. 3 kali saya datang sinode. Akhirnya sinode mengatakan, jangankan menggaji kamu yang ada, menggaji pendeta yang ada pun kami tidak mampu. Oke, saya bilang. Berarti bukan saya yang tidak mau melayani, tetapi saya sudah menjalankan tugas saya. Berarti nasar saya bukan berarti saya melawan dari perintah Tuhan, saya katakan. Nah, rupanya beberapa waktu saya ikut tes, yang ketiga kali saya ikut tes jadi guru, akhirnya saya jadi guru. Dan puji Tuhan, saya sudah 25 tahun menjadi guru. Ya, baik di SMP, di SD, saya melayani Tuhan, melewati murid-murid yang ada. Nah, saya bersyukur ketika saya melayani di SMP, ada beberapa murid. Ketika saya menjelaskan tentang firman Tuhan, saya katakan bahwa saya tidak terlalu menjelaskan tentang apa itu dari pelajaran-pelajaran, tapi saya menekankan tentang firman Tuhan, menekankan tentang anak muda ini, siapa Yesus itu sebenarnya. Karena bagi saya yang penting itu Yesus itu, walaupun mereka tahu tentang firman Tuhan, tapi kalau Yesus itu tidak sungguh-sungguh dalam hati mereka, bagi saya tidak ada artinya. Nah, jadi saya jelaskan tentang firman Tuhan itu ada beberapa anak-anak. Yang pertama dia katakan dia mau bunuh diri. Ketika saya menjelaskan tentang pelajaran itu, saya lihat dia menangis. Nah, saya panggil dia, kenapa kamu menangis? Bu, di rumah saya tidak dihargai oleh mama saya. Kakak saya begitu pulang sekolah, dia langsung tidur, makan tidur. Kalau saya disuruh ini, disuruh itu, tuh. Banyak pekerjaan saya. Saya dibedakan dengan kakak saya. Saya mau minggat, saya mau bunuh diri, Bu. Saya bilang, kalau kamu bunuh diri, kamu tidak ada artinya. Kamu masuk neraka. Mau tidak kamu masuk neraka? Nah, sekarang kalau kamu tidak mau tinggal dengan orang tuamu, ibu siap menampung kamu. Ibu siap membiayai kamu sekolah. Bilang sama orang tuamu. Nah, kamu tahu nomor telepon mamahmu. Dia telepon mamahnya. Saya bilang dengan dia dan mamahnya, kalau kamu tidak bisa membina anak kamu, kamu tidak senang dengan anak kamu, saya siap menjadi orang tua anak kamu. Dan hari ini juga aku akan bawa anak kamu tinggal di rumahku. Rupanya dia terkejut. Dan dia akhirnya menyadari akan kesalahannya. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan dia. Ibu ingat nggak sama saya? Enggak, saya bilang. Kamu siapa? Masa ibu lupa sama saya? Enggak, Kristina, Bu. Kristina yang mana? Saya bilang. Maka yang dulu ibu ajarin saya di SMP. Oh, sekarang kamu di mana? Saya sekarang sekolah di Sekolah di Staken. Puji Tuhan, saya bilang. Kalau kamu bisa melayani Tuhan. Kamu jurusan apa? Kalau tidak salah seingat saya dia teologi. Puji Tuhan. Kamu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kamu, mengasihi kita semua. Dan ada beberapa anak-anak yang sudah saya layani juga. Mereka datang dan menangis dengan saya, dengan keluhan-keluhannya tersendiri dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, saya bersyukur bahwa walaupun saya tidak melayani di gereja, tetapi pelayanan itu di mana-mana. Ya, baik di rumah, baik itu di sekolah, semuanya tempat pelayanan. Dan saya sedikit ya menceritakan tentang keluarga saya. Maaf deh Papa, bukan apa. Jadi saya menceritakan, saya kadang-kadang menangis karena apa? Yang bekerja di rumah itu saya sendiri. Ya, anak saya Yona, bantu mama cuci pakaian. Yona, bantu mama cuci piring. Mereka tidak mau. Tapi saya begini, saya berpikir berprinsip gini.
Tuhan, saya mau melayani keluarga saya. Saya mau menjadi contoh dengan mereka. Nah, saya melakukannya dengan senang hati. Saya melakukan dengan gembira. Dan puji Tuhan, saya dapat melakukannya. Karena apa? Saya pagi-pagi harus berangkat ke sekolah. 6:30 saya sudah ada di sekolah. Nah, dan syukur puji Tuhan, suami saya juga mengerti. Dia bisa membantu saya, baik dia nyuci pakaian. Kadang-kadang dia lihat pakaian ada di mesin cuci, dia bantu saya, dan juga dia bisa membantu saya cuci piring dan sebagainya. Saya bersyukur bahwa kalau kita melakukan satu pekerjaan dengan senang hati, maka Tuhan menolong. Dan kalau kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, sesulit apapun pekerjaan kita, Tuhan akan tolong kita. Dan jadi jangan menyerah dengan segala sesuatu yang ada dan kesulitan kita. Dan saya merasakan sendiri bahwa di balik semuanya itu Tuhan punya rencana, rancangan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati. Baik, masih ada satu orang lagi yang boleh menyampaikan kesaksian. Masih dibuka ruang kesaksian. Silakan. Puji nama Tuhan. Silakan Ibu Siras. Kita diberkati hari ini, amin. Tuhan kasih cuaca yang baik buat kita untuk boleh beribadah. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebenarnya saya ini mau menangis tuh kan, air mata, tapi tangis bahagia. Saya abali dulu ya Pak ya. Sebenarnya kami di Barigas, itu Gidi Barigas itu memang ada program Bapak Gembala kami sebelum meninggal itu banyak harus membuka pelayanan pos PE gitu untuk memperluaskan pelayanan, memperluaskan wilayah kerajaan surga di muka bumi, begitulah ceritanya. Singkat cerita, kami ini masuk dalam persekutuan Barigas 1 gitu. Persekutuan Barigas 1. Ketika ketua persekutuan kami ini, dia juga mengambil keputusan untuk melayani fokus di Bereng Rambang, melayani di Bereng Rambang. Nah, terus saya sendiri pribadi berpikir kalau mereka fokus ke Bereng Rambang, berarti dia tidak melayani di GBI Barigas gitu. Itu pikiran saya waktu itu, dan juga saudara seiman yang lainnya. Setelah kemarin kami mendapat informasi melewat WA, ketua persekutuan kami mengatakan ini pertemuan persekutuan Barigas 1. Aduh, kami sudah mikir gimana kami ini, nggak ada lagi ketua persekutuan kami mau kemana ini. Ternyata kami ini sudah bikin edaran untuk memberi kenang-kenangan lah begitu untuk ketua persekutuan kami Barigas 1. Kami kira dia memang fokus ke sana gitu, ke Barigas, ke Bereng Rambang. Kami cepat ngedarkan lewat WA. Ini kita bikin kenang-kenangan buat ketua persekutuan kita. Urunan lah ceritanya. Terus kami beli. Nah, ternyata kami beri kenang-kenangan. Ternyata bukan pertemuan terakhir untuk persekutuan Barigas 1. Nah, puji Tuhan, beliau masih tetap di sini. Ya inilah dia buka pos pekabaran Injil di Barigas Penuaian. Tepuk tangan buat di Barigas Penuaian. Terima kasih. Berarti ketua persekutuan kami tetap peduli dengan jemaatnya dan jiwa-jiwa yang sudah dikumpulkan Tuhan melalui persekutuan itu. Dia tetap bertanggung jawab dan dia tetap melayani gitu. Nah, itulah sukacita kami. Dan bahkan tadi saya melihat waktu datang, kok sudah ada banyak orang ini di luar dugaan saya. Kami kira kami persekutuan aja yang datang gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik semuanya.
dia mendengar setiap seruan hati kami, seruan hati anak-anaknya yang terus merindukan untuk Bapak Ketua Persekutuan kami yang boleh menjadi Gembala Pos PI GB Barigas Penuaian. Sekali lagi kita tepuk tangan buat kemuliaan. Terima kasih. Saya akan bersaksi lagi ya, tambah. Kalau sudah bersaksi banyak Bu ya. Bapak Ibu sekalian, saya ini asalnya dulu beragama Muslim ceritanya. Dulunya memang Kristen. Ketika saya menikah dengan suami saya Islam, dia mengajak saya untuk menikah. Akhirnya saya mengikuti dia. Berjalan kurang lebih hampir 20 tahun, saya tinggalkan Tuhan Yesus. Saya tinggalkan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus itu tetap cari dombanya yang hilang. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dia pasti mencari dombanya yang hilang. Waktu itu kurang lebih 20 tahun saya mimpi ketemu Tuhan Yesus gitu. Kayaknya di atas gunung, di atas bukit gitu, dia lihat saya, memandang panjang ya Pak ya, maaf ya, memandang saya, dia tangannya seperti gini, dia ketawa enggak, senyum enggak, seperti sedih ada juga gitu, dia lihat tangannya seperti ini. Terus saya waktu itu dalam mimpi merasa kalau saya ini bersalah meninggalkan Tuhan Yesus gitu, merasa bersalah. Jadi saya ketakutan, saya sembunyi di semak-semak, saya sembunyi di balik batu, saya bunyi ada kayak goa itu, saya sembunyi. Terus ada Tuhan Yesus di depan saya, ada Tuhan Yesus. Nah, di mana-mana saya terus ada dia. Disitulah kita percaya, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus itu selalu ada menyertai kita. Itulah firman Tuhan itu ya dan amin. Itu terbukti dalam mimpi saya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita sembunyi, Tuhan tahu, Tuhan terus menyertai kita. Dan dombanya yang hilang itu terus dicarinya sampai ketemu. Nah, kemudian mimpi itu kebetulan waktu itu, masa-masa itu saya ini suka beli nomor. Ya. Sampai teman-temanku itu suka nanyain, mimpi apa tadi malam? Saya cerita, mereka ngerumus, oh ini. Nah, kita beli nomor ini. Nah, kebetulan juga bisa dapat. Iya. Sering gitu. Terus kalau saya beli nggak dapat. Jadi kata teman-teman, nggak usah lah kamu beli, kamu terima bersih aja. Nah, oke. Singkat cerita, kebetulan saya mimpi ketemu Tuhan Yesus. Teman-temanku nanya, mimpi apa tadi malam Bu? Gitu. Saya mimpi, sedih sekali mimpi saya. Ayo cerita cepat kita rumuskan. Karena hari ini akan main angka itu. Terus dikejar saya nih. Dikejar. Supaya menceritakan mimpi tadi. Aduh Pak, sedih Pak mimpinya. Ayo ya, cepatlah ceritakan, kata temanku. Akhirnya saya lihat yang agama-agama Muslim itu keluar satu-satu, tinggal saya sendiri. Kebetulan saya dulu kerja di kantor transmigrasi gitu. Temanku pada keluar semua yang Muslim itu. Akhirnya saya lihat yang seiman dengan saya Kristen gitu. Tapi waktu itu saya masih Islam. Terus dia, ayo cepatlah ceritain katanya. Ini sore ini main lah, cepat. Akhirnya saya ceritain, Pak, aku mimpiku sedih. Apa mimpinya? Mimpi ketemu Tuhan Yesus, saya bilang. Terus Tuhan Yesus tangannya seperti ini dan dia tidak ngomong, cuma menatap saya. Aduh, susah dirumus kalau gitu katanya. Nah, akhirnya nggak bisa dirumus. Setelah saya cerita gitu, tahu nggak Bu katanya arti mimpi ibu itu? Enggak, saya nggak tahu. Dia tuh menemui ibu, menampakkan diri ke ibu, masih ingatkah engkau denganku gitu. Kata temanku tuh mengartikannya, tapi nggak bisa mereka merumusnya. Jadi hari itu jong lah, nggak ada rumus-rumusan. Setelah dia mengartikan seperti itu, saya mulai
mulai sedih. Memang waktu dari mimpi itu saya sudah mulai sedih gitu. Tambah lagi dia mengartikan seperti itu, aku mulai sedih karena mereka juga tahu bahwa kalau saya itu berubah masuk ngikut suami saya, masuk Islam gitu. Terus saya nggak bisa tidur malam, terus sedih. Terus akhirnya saya ngambil keputusan kembali ke gereja. Nah, waktu ke gereja pertama saya sembunyi-sembunyi, kedua sembunyi-sembunyi, ketiga sembunyi-sembunyi gitu. Yang keempat kalinya saya seperti mendengar, jangan takut. Aduh, jangan takut, gimana lah. Tahu nggak Bapak Ibu, suami saya itu orang Bugis. Ya, orang Bugis. Dia sangat ya sholatnya taat, 5 waktu dia terus sholat gitu, aktif lah. Sampai anak-anak saya juga tuh taat juga mereka dengan melakukan sholat itu. Dan di sekolah pun di dalam pengajian ikut mereka. Setelah keempat kalinya saya mendengar jangan takut, itu saya pergi beribadah. Tapi waktu itu dia lagi di garasi bersihkan mobilnya. Saya bilang, Pak, saya mau ke gereja. Hah? Dia kaget. Jangan macam-macam kamu, katanya gitu. Terus saya sahutnya seperti guyon aja. Enggak, satu macam aja, saya bilang. Akhirnya saya berangkat. Nah, waktu pulang dari gereja saya takut pulang. Sepertinya saya ini mungkin terancam. Saya minta berdoa dengan Bapak Pendeta kami. Bilangnya enggak apa-apa pulang, jangan takut, katanya. Tetaplah layani suamimu seperti biasa gitu. Jangan ada perubahan. Nah, tetaplah kamu, meskipun dia sepertinya tidak terima dengan kamu, tetaplah kamu perhatikan dia, tetap sayang dengan dia. Teruslah diajarkan oleh pendeta kami, Bapak Gembala kami waktu itu. Nah, singkat cerita, kemudian dia orang namanya beda agamanya, karena kalau saya waktu itu maunya, karena banyak di Palangkaraya ini kan beda-beda agama bisa satu rumah gitu kami. Saya maunya seperti itu, jalan dia sendiri, saya jalanin sendiri. Nah, tapi saya tahu suami saya itu sayang sama saya, sayang. Nah, dia berusaha dengan cara menggunakan saya. Saya tahu Tuhan tunjukkan semuanya itu dengan cara dia menggunakan, Tuhan tunjukkan. Kemudian lagi kedua, dia ancam saya cerai. Nah, begitu begitu dia mengancamkan cerai, saya kaget aja dipanggil oleh KUA untuk sidang perceraian. Penggugatnya suami saya hadir ke sana. Waktu saya hadir pertama, kedua, ketiga itu sampai ketiga dia nggak hadir, justru saya yang terus hadir gitu. Akhirnya oleh KUA itu gugur gitu, oleh yang penggugat nggak hadir. Akhirnya nggak cerai lah. Nah, kemudian sudah nggak mempan. Saya tahu dia cuma ngancam saya gitu, ngancam. Nah, biasanya kalau kami pulang kerja, selama saya masuk Islam, masuk Kristen, dia nggak mau tidur sama saya, nggak mau sekamar sama saya, nggak mau makan apa yang saya masak, yang saya hidangin, nggak mau. Pokoknya selama itu pada suatu waktu dia masuk ke kamar, sengaja saya nggak kunci kamar. Dia masuk ke kamar, dia tunggu peluk saya, Mama, ingat nggak ini kita dulu waktu pacaran, waktu kita kawin gini, kita berumah tangga gini-gini untuk anak. Iya Pak, saya ingat, pokoknya saya nggak lupa, saya ingat, saya juga nggak mau rumah tangga kita ini hancur, berpisah, saya nggak mau, saya bilang sama suami saya. Ya kalau gitu, Ma, katanya, ayo kita kembali, Mama kembali Islam nggak dengan itu. Pak, maaf kalau gitu, saya tetap mau ikut Yesus, saya tetap mau kembali kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita saling menjalankan punya kita masing-masing. Papa menjalankan punya Papa, saya juga menjalankan punya saya. Nanti kalau waktu Natal, merayakan Natal, waktu hari raya merayakan hari raya, itu maunya saya gitu. Maunya saya, tapi begitu saya komitmen seperti itu, yang tadi rangkulan cium kayak gini, akhirnya saya bantingnya, dibanting. Langsung dia keluar pintu, juga pintu ditutupnya, langsung saya dengar naik sepeda motor, pergi. Oh,
di situ saya berdoa. Nah mulai saya kembali ke Tuhan Yesus itu, saya terus doa, saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan, memang saya nggak mau rumah tangga saya hancur, saya nggak mau Tuhan Yesus menyembah yang saya tidak mengenalnya gitu. Itu komitmen saya. Nah, terus berdoa, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setelah itu dia diam-diam mengajukan pindah gitu, begitu dekat SK-nya keluar, dia baru kasih tahu saya. Anehnya ya, teman-teman sekantor, terlebih di ruangan kepegawaian, di mana saya juga tugas di situ, nggak ada yang ngasih tahu saya. Dia sendiri, suami saya yang bilang, "Mah, saya ini mau pindah kembali ke Sulawesi." Gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Kaget juga sebenarnya saya. Oh iya, saya bilang, ya. Gimana kamu mau ikut enggak, katanya. Ini saya ini cuma menunggu turun SK-nya aja. Enggak lah, aku bilang. Silahkan kalau mau pindah ke sana, saya enggak menyuruh, saya juga enggak melarang. Terus dengan anak-anak gimana? Terserah mereka, saya bilang. Iya, saya sudah bilang sama mereka. Mereka terserah milih ikut siapa. Ternyata saya juga berdoa Tuhan. Suami saya mau pindah, Tuhan. Anak-anak saya juga ini mau diajak. Nah, tapi saya nggak bisa pisah sama anak saya, Tuhan. Saya punya anak 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Semuanya waktu itu sedang dalam pendidikan. Yang semester pertama, yang pertama, kedua SMA, ketiga SMP. Begitu waktu itu biaya, sangat membutuhkan biaya gitu. Begitu dia memutuskan pindah, saya putuskan nggak ikut. Nah, anak-anak saya pun dia bawa, tapi anak saya belum memberi jawaban, dikasih tempo 10 hari untuk mereka bisa memilih gitu, ikut saya atau ikut papahnya. Ketika begitu sampai saatnya, anak-anak saya ini memutuskan ikut saya. Ketika memutuskan ikut saya, memang sebelumnya itu diancam sama suami saya bahwa kalau kalian tinggal nggak bakalan bisa jadi orang, sekolah kalian nggak mungkin bisa berlanjut, keluarga ibu kalian itu orang nggak mampu, nggak mungkin bisa membantu kalian gitu. Itulah intinya bapaknya itu untuk bisa anak-anaknya ikut dia. Tapi waktu saat ada bapaknya, anak-anak nggak mau cerita sama saya. Setelah bapaknya berangkat baru cerita. Setelah jawaban mereka, milih ikut mama. Saya teriak, Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah Tuhan tahu isi hati kita. Dia tahu kerinduan kita. Asal kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tuh pasti menjawab doa kita. Asalkan memang betul-betul dari hati kita. Tiga anak saya semuanya memilih ikut saya. Bapaknya pergi, mereka ikut saya. Muncul memang kekhawatiran untuk saya menghidupkan anak saya 3 orang ini, karena semuanya dalam masa pendidikan. Satu lagi kuliah semester pertama, kedua SMA kelas 2, terus yang bungsunya itu masih SMP kelas 3. Saya memang membutuhkan biaya sama sekali. Sedangkan saya memang pegawai negeri lulusan SMA. Nah, bujangan Bapak Ibu mungkin yang pegawai negeri tahu berapa gajinya. Nah, begitu berjalan waktu, seringlah tempat beras ini hampir kosong, untuk besok apa. Terus untuk minyak motor berapa, yang biasanya anak-anak saya diantar sekolah pakai mobil, jalan kaki, kecuali hujan saya antar pakai sepeda motor, karena mobilnya sudah dibawa bapaknya pergi. Dan juga sertifikat tanah rumah dibawanya semua, tabungan sudah dibawanya semua. Itulah Tuhan mengizinkan semuanya itu nol, supaya saya merasakan ada pertolongan Tuhan. Nah, di situ Tuhan izinkan semuanya itu dibawa habis oleh bapaknya. Saya juga kenapa ya enggak, memang sempat pernah saya bilang, Bapak, bilang itu, tolonglah kita punya tabungan itu di deposito lah untuk anak-anak, saya bilang kayak gitu, untuk mereka pendidikan. Dia jawab, urusannya, apa urusanmu, katanya. Udah,
Saya diam, saya nggak memaksa. Akhirnya dia pergi, muncullah kekhawatiran saya, bagaimana anak-anak saya ini nanti apa yang dikatakan bapaknya itu janganlah sampai terjadi gitu. Terjadi, enggak mungkin saya memang minta bantuan sama saudara-saudara saya, karena waktu itu pun saya menikah dengan suami saya masuk Islam, mereka nggak setuju gitu. Terus akhirnya pergilah dalam menjalani kehidupan saya, masuk kembali ke ikut Yesus gitu. Memang tidak mudah, tapi semuanya itu ada pertolongan Tuhan di baliknya. Saya sangat merasakan, saya mengalami semuanya itu. Asalkan kita memang betul-betul bersandar kepada Tuhan. Allah kita yang hidup, yang kita sembah. Allah kita bukan mati, Allah kita hidup. Dia mendengar seruan doa kita. Dia tahu pergumulan, permasalahan kita. Itu yang saya alami. Singkat cerita, sudah anak saya adalah jalan keluar, Tuhan bukakan jalan buat saya bisa nyekolahkan anak. Nah, terus saya mau minta beban gaji tanggungan itu dari suami saya pindah ke saya, nggak boleh. Oleh persyaratannya harus ada surat cerai gitu. Nggak bisa kantor itu memindahkan semerta gitu saja, nggak bisa. Harus ada surat cerai dari antara saya dengan suami saya, baru bisa dipindah alihkan. Akhirnya saya memakai gaji bujangan untuk membiayai anak saya, tapi Tuhan itu baik. Dia cukupkan segala kebutuhan saya. Memang kadang-kala saya juga hampir gimana gitu. Kalau sudah anak saya ngasih tahu, mah besok batas terakhir untuk pembayaran SPP. Kalau nggak bisa bayar, tidak bisa ikut ulangan. Udah tinggal doa terus. Bapak Ibu, ini mujizat yang pernah saya alami, betul-betul nyata dalam kehidupan saya. Semalaman saya nggak bisa tidur. Doa sudah, baca firman Tuhan sudah, memuji Tuhan sudah. Oleh saking nggak bisa tidurnya, saya bersih rumah, saya nata-nata di rumah sampai bongkar-bongkar kemari. Terus ada buku, saya susun buku. Ada buku nih. Kenapa ada buku itu kok kayak ada selaknya, di dalam selaknya itu ada kayak terbuka gitu. Karena saya memang nggak bisa tidur, saya sudah bersih-bersih nata buku. Kok saya buka buku itu ada amplop isinya uang 300.000. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah pertolongan Tuhan, bukan yang kebetulan. Memang itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Nah, ketemulah uang itu, saya sampai menangis, saya sujud. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Anakku bisa ikut ujian, terima kasih Tuhan. Saya nggak bisa membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Banyak mujizat-mujizat itu yang dinyatakan melalui kehidupan saya. Jadi di balik pergumulan itu ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Ini saya sendiri mengalami. Ada banyak hal memang. Mungkin kalau saya panjang cerita nanti kita tertunda waktu. Akhirnya sampai telepon diputuskan oleh nggak bisa bayar. Listrik yang bebannya 1.300, saya mohon ke PLN turunkan 450. Kata PLN nggak boleh, 450 nggak bisa. Cuma bisa 900, oke 900. Jadi yang PLN itu 1.300 jadi 900. Telepon diputus. Jadi kalau kami telepon, kami nggak punya HP, jadi nggak bisa hubungan. Jadi kalau mau telepon-teleponan ke wartel, dulu kan ada wartel itu, kami ke wartel. Begitu selang berlalu, anak saya mau melanjutkan pendidikannya, yang SMA mau melanjutkan pendidikannya, minta bantuan dengan mamanya nggak punya uang. Saya suruh hubungin bapaknya menjawab minta sama Yesus gitu. Saya nggak ingat waktu itu apa Tuhan Yesus atau Yesus. Minta sama Yesus gitu jawaban bapaknya. Saya mendengar jawaban anak bapaknya seperti itu yang disampaikan oleh anak saya. Saya histeris teriak, Tuhan Yesus, Engkau mendengar suamiku Tuhan. Dia suruh minta biaya dengan Tuhan untuk anak-anaknya sekolah. Berarti dia tahu bahwa Tuhan itu kaya. Dia tahu Tuhan itu sanggup menyekolahkan anak-anak saya. Nah, itu sebenarnya emosi ya, emosi sambil jengkel gitu. Tapi saya teriak melonjak-lonjak. Betul saudara.
anak saya sudah memutuskan pindah sekolah di sini aja di Palangkaraya. Kebetulan ada teman saya bawa fotokopian penerimaan di stan waktu itu. Akhirnya, Bu, ini ada penerimaan stan ikatan dinas. Kalau anak ibu yang mau melanjutkan itu, siapa tahu dia berminat gitu. Saya kasihkanlah ke anak saya. Ya, nanti saya sampaikan katanya. Saya baca dulu. Begitu dia baca-baca, akhirnya dia pikir ada nggak uang mama, katanya, ke Balikpapan. Udah, yang penting situ mau atau enggak, saya bilang begitu. Bisa mah kalau ada uang mama. Nah, saya jualkan kalung untuk perjalanan kami ke Balikpapan. Dia ikut tes di Balikpapan, puji Tuhan dia diterima. Intinya semuanya anak saya bisa melanjutkan pendidikannya, dan juga sekarang sudah berumah tangga, dan 2 laki-laki sudah memiliki pekerjaan, yang perempuan ibu rumah tangga. Ya, puji Tuhan lah, saya sekarang begitu bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya yang begitu dulu sangat berdosa karena meninggalkan Tuhan kurang lebih 20 tahun. Nah, saya hidup meninggalkan Tuhan. Ternyata Tuhan itu tetap baik bagi saya, tetap baik memperhatikan kehidupan saya, dan juga perhatian bagi Bapak Ibu semuanya. Saya tidak percaya pada Tuhan. Itulah singkat cerita, kenapa saya harus ada di GB Barigas. Ini karena kasih kemurahan Tuhan juga. Nah, anak saya yang paling bungsu itu, dia ikut drum band. Jadi setiap pulang latihan drum band, dia tuh seperti kena serangan gitu, serangan membenturkan kepalanya ke tembok atau ke lantai. Nah, saya terus berdoa sampai licin badannya ini. Saya panggil pendeta. Waktu itu saya belum di Barigas. Saya panggil pendeta, berdoa, sembuh kambuh gitulah. Ternyata di gereja itu juga ada ngasih tahu, coba kamu ke GB Barigas. Waktu itu belum GB Barigas, Betani Salom. Ke Betani Salom. Di situ ada hamba Tuhan yang bisa mendoakan untuk pelepasan. Saya nggak ngerti waktu itu apa itu pelepasan, segala macam nggak tahu. Enggak lah, saya tetap berpegang teguh di tempat saya yang beribadah dulu itu. Ternyata terulang terus serangan untuk anak saya. Akhirnya saya menyerah. Saya panggillah hamba Tuhan dari Betani Salom, yang sekarang berubah jadi GB Barigas. Nah, saya ke situ didoakan. Saya melihat memang kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan anak saya. Begitu hamba Tuhan itu masuk ke dalam rumah, Salom katanya gitu, saya melihat dari kepala sampai ke badan anak saya itu kayak gitu. Tuhan, aku bilang ada apa ini? Saya kira anak saya kembali ngamuk gitu. Ternyata enggak. Dia langsung kayak diam terus sama Tuhan tuh. Aduh, mari sini duduk sini sama-sama. Dia nyampaikan firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini apa ini? Untuk mama saya atau untuk saya? Dia waktu itu masih Muslim. Tapi di Tuhan sekarang dia sudah terima Tuhan Yesus. Nah, singkatnya saya akhirnya seperti apa ya? Menghargai kalau anak saya sudah didoakan sembuh, saya dibawa untuk konser persekutuan, saya diajak, saya menghargai, tapi saya tidak mau ke gereja di Barigas. Tapi Tuhan itu baik sama saya. Dia kasih saya tuh satu pernyataan bahwa saya harus beribadah bergereja di Barigas. Apa yang saya dapatkan itu ketika saya masuk gereja Betani Salom itu, saya melihat BMTC. Persis apa yang saya dapatkan, saya juga kaget. Nah, begitu kisahnya, akhirnya saya memang agak bebal juga ya. Kenapa harus kesini ya? Harus kesini gitu. Tapi dapat lagi saya satu pernyataan buat saya akan mengirimkan hambaku, katanya. Mengirimkan hambaku. Apalagi ini saya pikir saya. Akhirnya beribadah. Ketika di dalam jalannya kami ibadah, saya mungkin berapa bulan, kalau nggak salah April ya Pak ya, April 2017
2007 ya, 2007 ya. Bapak dan Ibu ini memperkenalkan dirinya. Kalau dia dari Bandung sana diutus Tuhan untuk melayani di tempat ini. Dalam waktu Bapak perkenalan sama Ibu ini, jujur Bapak Ibu, saya sudah kenal mereka ini secara roh di dalam mimpi. Ibu dan Bapak ini ke rumah kami gitu. Saya nggak kenal mereka, tapi sepertinya akrab, seperti sudah kenal lama gitu sama Bapak dengan Ibu ini. Nah begitu di gereja, waktu dia perkenalan, dalam hatiku kok langsung, oh ini kayaknya orang yang pernah saya mimpikan itu. Jadi akhirnya saya berkomitmen beribadah di tempat itu. Kebetulan juga waktu kami pembentukan persekutuan, juga saya ikut ke Bapak Ibu ini juga. Nah, itu yang saya percaya, setiap janji-janji Tuhan untuk kita tuh pasti dia genapi. Pasti dia genapi. Sesuai dengan waktunya Tuhan gitu. Memang kadang-kala kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Tapi itulah waktunya Tuhan, semuanya terindah. Puji nama Tuhan. Mungkin terlalu panjang lebar saya bercerita tentang kesaksian saya. Ada banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dengan anak menantu cucuku. Anak-anak saya sudah berkeluarga semua, dan saya juga sudah punya cucu. Sekarang 5, ini calon 7 sekarang. Ya itulah semuanya karena kebaikan Tuhan. Saya juga pernah sakit yang sempat stroke lagi tuh, tapi semua karena kebaikan Tuhan saya boleh berdiri di depan ini, masih bisa berbicara, bisa berjalan, bisa naik motor. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan buat Ibu Siros. Pasti Tuhan kerjakan juga dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Ibu Rantau untuk bawa doa dalam persembahan. Ya, selamat sore ya, kita doa untuk persembahan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat sore ini ya Bapak, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tak henti-hentinya mengalir anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan buat sore ini kami bisa bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan keadaan cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Meskipun kami dalam keadaan kesederhanaan kami Tuhan, tapi kami percaya jika kami taat melakukan, Tuhan pasti ada bersama kami. Terima kasih ya Bapa. Juga sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami ya Bapa. Berkati persembahan kami Tuhan yang akan kami beri, agar berhasil bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan untuk memperluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Juga berkati Tuhan kami yang ada di tempat ini, atas usaha dan pekerjaan kami Tuhan, atas apa yang kami lakukan lewat tangan kami, lewat pikiran hati kami, bisa berhasil dan berbuah dan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami dengan sukarela kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian hati yang gembira adalah obat. Lagu pujian nomor 5. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang selang. Tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira
Tuhan. Sekali lagi katakan hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira Tuhan senang. Baik, puji nama Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan kita, ini waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Firman Tuhan sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Sinaga MTH. Biarlah kita siapkan hati kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Untuk kalau boleh kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu artinya Tuhan mau berbicara kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada sore hari ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sehingga apa yang kami dengar pada sore hari ini itu meneguhkan setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian dari lagu nomor 6. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita ulangi lagu ini dari awal sekali lagi, katakan. Tak akan pernah ku sesali mengikut Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat katakan melayani, kita serahkan kepada hamba-Nya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus. Engkau ada bersama-sama kami di tempat ini, dan hamba percaya, Engkau yang berkuasa di tempat ini. Engkau sedang menawan setiap hati untuk sujud menyembah hanya kepada Engkau. Demi nama Yesus yang berkuasa, tawan setiap kami dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang pulang dengan sia-sia dari tempat ini. Semuanya mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat, yang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarkan mereka semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Roh Kudus, pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapak. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Segala kuasa-kuasa yang coba bekerja di tempat ini, kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa perdukunan, kuasa-kuasa roh-roh yang disembah-sembah oleh nenek moyang mereka dulu, yang coba-coba bekerja di tempat ini, penghulu-penghulu di udara, panah api roh jahat, penguasa-penguasa wilayah, semuanya itu siapapun Engkau, demi nama Yesus dan oleh kuasa darah Yesus, kami ikat tolak patah, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Demi nama Yesus, darah Yesus membungkus kami semua di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, firman-Mu memulihkan kami, firman-Mu menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan percaya. Sama-sama katakan amin. Bagi nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, sekali lagi ini ibadah perdana, ya, Pos PIGB Barigas Penuaian. Bapak Ibu, ya, kenapa kita harus membuka gereja yang baru, Pos PI Pekabaran Injil? Karena kita harus menuai jiwa-jiwa, amin. Amin. Saudara, kita harus mengerti betapa berharganya manusia itu di hadapan Tuhan. Ya, walaupun manusia ini kadang-kadang, walaupun kadang-kadang kita ini, bahkan kita sendiri yang sudah menjadi anak Tuhan, yang sudah jadi Kristen, tidak menghargai dirinya sendiri. Benar gak? Ya, memperlakukan dirinya semaunya saja. Nah, itu sebabnya, ya, Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tuhan datang untuk menuai jiwa-jiwa itu. Supaya apa? Supaya datang kepada Dia. Amin. Karena hanya Yesuslah jawaban, tidak ada yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Coba perhatikan kehidupan kita yang dulu. Ya, begitu banyaknya pergumulan. Ya, putus pengharapan, tetapi dalam Yesus ada pengharapan. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya ada Pos PI yang namanya Barigas Penuaian. Ya, ketika almarhum Bapak Gembala kami dipanggil Tuhan, ya, dia sudah memesankan, ayo melayani Tuhan, ayo tuai jiwa-jiwa. Ketika dia sakit pun, saudaraku sekalian, yang dimimpikannya itu hanya penuaian. Ya, yang dimimpikannya hanya penuaian. Sampai dia dipanggil Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Ya, dalam mimpinya dia berkata, layanilah mereka baik-baik. Itu hari-hari dia dalam kondisi tubuhnya yang melemah itu, saudaraku sekalian. Itu sebabnya kita harus melakukan apa yang menjadi visinya Tuhan. Amin. Menuai jiwa-jiwa. Kenapa jiwa-jiwa itu begitu penting? Karena manusia itu diciptakan Tuhan dari mulanya segambar dengan Allah sendiri, serupa dengan Tuhan. Itu makanya Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Dia mau supaya orang itu memperoleh hidup yang kekal. Tapi ingat, barang siapa yang percaya kepadanya.
akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itulah saudaraku sekalian. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kami lakukan. Amin. Waktu kami ingin minggu lalu, saudaraku sekalian, waktu ingin memulai pelayanan, memulai ibadah yang baru, ya, saya kebingungan. Mau cari tanah, mau cari bangunan, mau cari tempat ibadah. Waduh, Tuhan tolong kami. Akhirnya ada Mama Cecil ya, telepon kami. Ada yang mau jual tanah. Ketemu di tempat Pak Rantau saja sama Bu Rantau. Ya. Akhirnya kami ke sini. Mungkin baru 2 hari yang lalu ya. Ya? Iya. Kami ke sini rupanya ini udah dibuka dulu nih kayak gini nih. Ini. Sampai sini aja ya, Pak Rantau ya. Udah mau rubuh ininya ya. Apanya namanya itu? Tembok terasnya itu. Kami nggak tahu rupanya. Kami datang langsung Ibu Rantau bilang begini. Bagaimana kalau ibadahnya di tempat kami saja dulu sementara belum ada gedungnya? Ya. Oh, saya bilang puji Tuhan. Tetapi saya nggak mau kalau nggak bicara dulu sama suaminya. Benar nggak saudaraku? Amin. Ya, bicara dulu lah sama Pak Rantau. Pak Rantaunya setuju saja, tapi kalau nggak ketemu orangnya saya nggak mau, saudaraku sekalian. Ya, akhirnya ketemu dengan Pak Rantau juga kemarin hari Sabtu ya. Ya, saya tanya benar-benar. Sampai 3 kali mungkin saya bertanya itu. Benar kalian memberikan tempat kalian untuk dipakai ibadah? Benar, Bapak. Sekali lagi saya tanya, ini dicatat malaikat ini, saya bilang. Benar katanya. Oke, kalau gitu kita ibadah di tempat ini dengan keadaan apapun. Amin, saudaraku. Ya, tidak perlu di gedung yang megah, ya kan? Tidak perlu yang sudah biasa pakai AC. Ya, sekarang kita pakai AC, angin cuma-cuma. Ya, angin cepoi-cepoi. Ya, itu yang penting adalah kita bertumbuh dalam Tuhan dan kita mengalami lawatan Tuhan. Mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan pasti sediakan semua yang kita perlukan. Percaya saja. Nah, itulah sebabnya kita ibadah di tempat ini. Ya, memulai pos pelayanan kita yang pertama-tama di sini. Ya. Amin, saudaraku. Nah, akan terus berlanjut. Nah, hari Selasa pun nanti kita akan ada doa. Ya. Mungkin kita akan doa dulu di sini ya. Jam 1 siang. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, ingat baik-baik. Ketika kita diselamatkan Tuhan, Tuhan berikan kita tugas, pekerjaan yang sangat serius. Benar nggak, saudaraku sekalian? Itu makanya orang yang dalam Tuhan harus mengerti tujuan hidupnya. Apa yang harus dilakukannya selama masih ada di muka bumi ini. Saudara, waktu kita nggak panjang loh di muka bumi ini. Saudara, jangan kira kita panjang umur kita di muka bumi ini. Tidak. Kalau kita sudah tidak bergerak lagi di tempat tidur, saudaraku sekalian, sudah sakit maksud saya, akan banyak penyesalan demi penyesalan. Kenapa aku dulu tidak sungguh-sungguh? Kenapa aku dulu tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan benar? Kenapa aku tidak mempersembahkan hidupku sungguh-sungguh? Kalau kita sudah sakit, kalau kita sudah tidak berdaya, itu sebabnya selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, mari saya bilang, layani Tuhan. Sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan dengan benar. Dengan tekun. Amin, saudaraku? Amin. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 4. Haleluya. Yohanes 4 ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes 4 ayat 31 sampai dengan 35. Sudah dapat katakan amin? Amin. Ya. Saya bacakan untuk kita. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi apa? Makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Padaku apa? Ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ayat 34.
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan apa? 4 bulan lagi tibalah apa? Musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yang percaya katakan amin. Saudara, Yesus datang ke muka bumi ini menjadi manusia biasa. Dia adalah Tuhan dan Dia mengosongkan dirinya, Alkitab menulis, untuk taat. Bahkan taat sampai kepada kayu salib. Saudara, perhatikan. Makananku ialah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Apa yang menyelesaikan apa yang diperintahkan kepadaku. Apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara, itu sebabnya Tuhan memberi teladan kepada kita. Ketika seseorang telah diselamatkan, Tuhan perhatikan baik-baik. Dia harus melakukan kehendak Allah yang mengutus dia, ada yang memberikan dia napas hidup di muka bumi ini. Harus melakukan. Sama seperti Kristus ketika datang menjadi manusia. Dia melakukan kehendak Bapa. Amin, saudaraku? Harus melakukan. Harus melakukan. Nah, itu sebabnya itu adalah makanan. Saudara, berbicara tentang makanan adalah kehidupan. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, saudara perhatikan baik-baik. Kita akan orang yang akan segera mati, benar nggak? Kenapa? Karena makanan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus melakukan kehendaknya. Kalau kita tidak melakukan kehendak Kristus, kehendak Bapa, saudara, kita bukan orang yang hidup dalam kehendaknya. Kita akan segera mati. Kenapa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Sama seperti kita. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita akan orang yang akan segera mati. Mati dalam hal rohani, bahkan mati dalam kematian yang kekal. Saudara, Tuhan bilang begini, apa kehendak Tuhan itu? Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara perhatikan baik-baik. Kehendak Tuhan, kehendak Bapa adalah kita menuai jiwa-jiwa. Amin. Kenapa? Karena Kristus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya, lihat sekelilingmu. Kamu bilang 4 bulan lagi musim menuai. Saudara perhatikan. Tuhan tidak ditentukan oleh musim. Tuhan tidak ditentukan oleh waktunya manusia. Ketika Tuhan bilang, lihat dan pandanglah, itulah yang harus kita kerjakan. Saat itulah kita harus bergerak. Kenapa? Karena penuaian harus dilakukan. Kalau tuaian tidak dilakukan, kalau panen tidak dilakukan, saudara pernah enggak lihat sawah yang sudah harus dipanen? Kalau enggak dipanen, apa yang terjadi? Busuk. Buah yang kalau tidak dipanen, apa yang terjadi? Kalau tidak dituai, busuk. Perhatikan kalau buah rambutan itu enggak dipanen, dia akan busuk. Tuhan enggak mau satu orang pun binasa. Itu makanya Tuhan bilang, pandang sekeliling kamu. Ini waktunya penuaian itu. Amin. Amin. Itu sebabnya ada GB Barigas penuaian. Kenapa? Karena kita harus menuai jiwa-jiwa. Amin. Amin. Bukan masalah karena nama baik. Bukan karena masalah hebat pelayanan, hebat berbicara, hebat berkata-kata, tetapi kita mau melakukan perintah Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Jiwa-jiwa. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita ini adalah pribadi yang sangat berharga. Amin. Pribadi yang sangat berharga.
sampai Tuhan mau datang menyelamatkan kita. Sebagai manusia dia datang, sama dengan ciptaannya, harus mengorbankan dirinya sebagai tumbal, sebagai korban persembahan keselamatan. Itu makanya Tuhan gak main-main dengan manusia. Dia mau supaya kita diselamatkan. Amin, saudaraku? Amin. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Itu sebabnya kami, seperti disaksikan Ibu Siros tadi, itu sebabnya kami mau melangkahkan kaki kami ke Palangkaraya. Ya, kami memang pindah, orang tua memang pindah tahun 92, saudaraku sekalian. Ini masih sepi Palangkaraya ini. Saudara, kalau tahun 92 jam 7 malam jangan harap ada keramaian. Ya, pasti sepi. Kecuali hari Sabtu bundaran rame. Benar nggak Bapak Ibu? Tahun 92, Jalan RT Milono masih satu jalur. Saya, Bapak pindah ke sini, orang tua kami, ya. Saya liburan bolak-balik ke sini, mengikuti pelayanan Bapak. Waktu itu. Tetapi saya kuliah di Bandung. Saudaraku sekalian, menikah di sana. Ya, walaupun saya bolak-balik ke Palangkaraya, Bandung, Palangkaraya, Bandung. Sampai punya 2 anak itu di Bandung. Saudaraku sekalian, yang ini satu yang kuliah di Surabaya, yang ini tinggal menyelesaikan kuliahnya. Yang nomor 1, nomor 2. Nomor 3 itu yang baju hitam, nomor 4 ini. Ya, SMA dan SMP. Nah itu. Kami pindah ke sini karena firman Tuhan bilang, waktu saya berdoa akhir tahun di tahun 2006, ladang sudah menguning. Pergilah kamu. Saya pikir mau pergi kemana saya? Pergi ke Palangkaraya. Ini betul saudaraku sekalian. Karena gini loh, setiap akhir tahun kan kita selalu merefleksi diri kan? Benar nggak? Apa yang sudah saya lakukan, apa yang harus saya lakukan di tahun berikutnya, benar nggak? Selalu akhir tahun itu seperti itu. Kita mengevaluasi diri, apa yang harus kita lakukan ke depannya lagi. Saya diingatkan Tuhan di hati saya ya, bukan saya mendengar suara langsung seperti, bukan. Di hati dan pikiran saya berkata begini, lihatlah ladang itu sudah kuning, sudah matang untuk dituai. Saya langsung ingat ayat ini, saudaraku sekalian, saya buka. Kemana saya harus pergi? Ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saudara, saya sudah punya 2 anak, ya. Saya punya istri yang sangat mengasihi saya. Benar nggak? Ada pekerjaan di sana. Kami sudah punya rumah di sana. Tapi harus pindah ke sini. Kami taat sama Tuhan. Ya Tuhan, kami pindah. Bulan Mei 2007 ya, Maya. Kami akhirnya pindah ke sini. Semuanya diboyong semuanya. Ya. Semua kami bawa barang-barang. Tapi apakah perjalanan begitu mulus? Kalau Tuhan sudah kasih perintah? Enggak juga. Rumah kami mengalami kebakaran. Ya, di sini, di Jalan Bromo dulu saudara sekalian. Ya, tahun 2008. Rumah mengalami kebakaran. Semua yang dibawa dari Bandung habis. Ya, memulai lagi yang baru di kota Palangkaraya. Dan apakah Tuhan membiarkan? Tuhan terus membentuk hati saya, hati kami. Dan hingga pada saat ini berdilah saya di tempat ini. Di rumahnya Pak Rantau ini. Amin, saudaraku. Di sini banyak orang yang sudah kita layani. Termasuk Pak Dehan. Ya. Raja Emas dari mana dulu itu Pak Rantau? Ya. Termasuk Saudara Margianto. Kades Tumbang Tangoy dulu ya. Ya. Termasuk Pak Agus. Ya. Dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Saudara, kalau Tuhan sudah mengutus, apakah Tuhan membiarkan? Tidak.
Tuhan bilang, lihat itu jiwa-jiwa. Bagaimana caranya kita menuai jiwa? Ia pergi beritakan Injil, bersaksi. Amin. Tidak bisa kita diam-diam. Makanya Tuhan bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu makanya Tuhan bilang pergilah. Amin, saudaraku. Datangi jiwa-jiwa. Ada orang meminta didoakan di rumah sakit. Doakan. Amin, saudaraku. Banyak. Makanya banyak di rumah ini yang kami layani dulu. Ya. Apakah Pak Kordinan dulu di sini juga ya rasanya ya? Ketemu di sini juga ya sama Pak Kordinan ya? Tuh. Pak ini juga kemarin. Pak Juang juga ketemunya di sini Pak ya? Tuh. Saudara juga kita bertemu di sini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan. Aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi kepada mana? Kepada jiwa-jiwa. Amin. Untuk dituai. Bagaimana supaya penuaian itu terjadi? Kita harus melangkahkan kaki kita. Pergi. Bagaimana orang mau ngetem? Benar nggak? Ngetem namanya ya kan? Penghulu Dayak saya kan? Bagaimana orang mau mengetem tapi tidur di rumah? Di dalam jangkut? Bisalah. Harus melangkahkan kaki ke ladang sana. Begitu juga kalau kita mau menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan, kita harus melangkahkan kaki kita. Bawa orang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Amin. Kita harus bersaksi. Mulai hari ini kita harus bersaksi. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih berharga di hati Tuhan selain jiwa-jiwa. Bersaksi. Bagaimana Pak kalau dia menolak? Itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kalau orang tidak mau dengar kesaksian kita tentang Yesus? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bersaksi tentang Yesus. Karena di dalam Yesuslah ada kelepasan, ada kelegaan, ada pemulihan, ada kesembuhan yang sempurna, yang sejati. Ada pemulihan dalam segala hal. Rumah tangga kita pun pasti akan dipulihkan Tuhan ketika kita mau datang kepada Yesus. Amin. Nah, itulah sebabnya kita ini sudah dipilih Tuhan. Bagian kita adalah pergilah. Hasilkanlah buah yang tinggal tetap. Apa itu? Berbicara tentang jiwa. Saudara, saya tidak panjang-panjang. Itulah mengapa kita harus membuat namanya Warigas Penuaian. Karena kita harus bergerak. Kita diselamatkan Tuhan bukan untuk senang-senang diri kita sendiri. Melihat keluarga kita mati binasa tanpa Yesus. Melihat keluarga kita hancur rumah tangga tanpa Yesus. Itulah sebabnya Tuhan selamatkan kita. Untuk menjadi berkat. Untuk menjadi saluran kasih dan kuasa-Nya. Amin. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah yang tinggal tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, itu diberikan Bapa kepada engkau. Apa yang kau minta? Apa? Tentu yang kita minta tidak mungkin bertolak belakang dengan firman Tuhan, benar nggak? Ya. Amin. Masa kita bilang, Tuhan aku mau istri 2? Tidak akan ada itu, saudaraku sekalian. Amin. Amin. Masa kita bilang, Tuhan aku mau semakin tampan supaya banyak orang senang sama saya? Bukan itu yang Tuhan mau. Amin. Yang Tuhan mau, apapun yang kamu minta,
akan diberikan Bapa kalau kamu mau pergi dan menghasilkan buah. Apa yang kita minta? Tuhan, rumah tangga saya dipulihkan, anak-anak saya dipulihkan, ekonomi saya Tuhan pulihkan, supaya saya menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Apa yang menjadi permintaanmu sama Tuhan? Tapi ingat, pergi dan hasilkan buah yang tinggal tetap. Karena Tuhan sudah bilang, kamu tuh saya pilih. Aku yang pilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Nggak ada itu. Mana pernah kita memilih Tuhan? Kita orang yang suka senang dalam dosa, benar nggak? Tapi Tuhan yang pilih kita. Amin, saudaraku. Amin. Nah itu apapun penyakitmu, apapun yang menjadi pergumulan malam hari ini, Tuhan pasti akan pulihkan. Amin. Kenapa? Karena engkau datang kepada Tuhan di tempat ini. Amin, saudaraku. Amin. Karena engkau mau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap setia, kuat dalam Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara, barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, begini saya mau kasih tahu. Dimaksud percaya itu bukan percaya karena mengenal. Oh, saya kenal Jokowi, bukan begitu. Yang dimaksud Tuhan percaya itu adalah kita hidup mempercayai firman-Nya, hidup melakukan perintahnya. Itu namanya orang yang percaya. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Setialah kepada Dia. Datanglah kepada Dia, pasti akan mengalami pemulihan. Tuhan akan pulihkan anak-anak kita. Tuhan akan pulihkan anak-anak pemberontak menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Karena anak yang taat adalah perintah Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Ah, Bapak ini bicaranya terlalu berani. Iya, memang itu perkataan Tuhan. Barang siapa yang datang kepada Tuhan akan mengalami kelegaan. Karena Tuhan yang bilang, marilah kepadaku. Itu sebabnya kita harus nyatakan kemuliaan Tuhan, supaya tuaian terjadi. Amin, saudaraku. Amin. Saudara rindu mengalami pemulihan? Mari yang rindu mengalami pemulihan, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus, pasti akan mengalami pemulihan pulang dari tempat ini. Mengalami kelegaan yang sejati daripada Tuhan. Rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu Tuhan akan berkati. Asal engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Allahmu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Firman-Mu sudah diberitakan walaupun singkat ya Tuhan. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami. Dalam nama Yesus, biarlah setiap kami mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang punya pergumulan berat, apapun pergumulanmu, apapun isi hatimu, apapun isi doamu kepada Tuhan setiap hari, yang kau rasanya engkau sudah terpuruk, sudah mengalami jalan buntu, engkau rindu mengalami pemulihan kepada Tuhan, yang daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu, tundukkan kepalamu, angkat tanganmu. Demi nama Yesus, Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan di tempat ini. Demi nama Yesus yang berkuasa. Pekerjaan mereka Tuhan, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh nafkah Tuhan untuk rumah tangganya. Mungkin mereka mengalami keterpurukan hari ini. Demi nama Yesus Tuhan, berikan jalan keluar. Berikan jalan keluar Tuhan. Dalam nama Yesus.
rumah tangga yang sedang goncang, anak-anak yang sedang goncang. Kami berdoa Tuhan pulihkan dalam nama Yesus yang berkuasa. Karena di tempat ini ada pemulihan. Di dalam Kristus Yesus di tempat ini ada pemulihan. Dalam Yesus ada pemulihan. Dalam Yesus ada kelegaan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu hidup mereka selama ini, yang membutakan hati dan pikiran mereka, semuanya itu roh yang menghalangi berkat Tuhan atas hidup mereka. Hari ini demi nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku patahkan, aku hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Biarkan mereka mengalami kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarkan mereka Tuhan lebih lagi datang kepada-Mu. Demi nama Yesus yang berkuasa, teguhkan firman-Mu Tuhan, bahwa sungguh Engkau datang untuk kami, untuk memulihkan kami. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Haleluya. Amin, amin. Saya kembalikan. Baik, puji nama Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Saya ulangi Pusi Ros untuk bawa kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau. Bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan boleh mengubah setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pekerja-Mu, menjadi pelayan-Mu Tuhan. Untuk boleh membawa jiwa buat Tuhan. Untuk mereka juga memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus pelayanan gereja-Mu Tuhan, pelayanan pos PI gereja Gibi Barigas Tuhan, penuaian Tuhan, bukan kebetulan ini boleh ada di Tuhan tengah-tengah kota ini. Kami percaya Tuhan ini adalah kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Engkau yang mau Tuhan Yesus melalui pelayanan ini boleh melayani, bahkan untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah pelayanan ini semakin boleh berdampak Tuhan bagi kota Palangkaraya, bagi Kalimantan Tengah Tuhan Yesus. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, memberkati terus Tuhan gembala sidang kami, juga istrinya Tuhan. Terus Kau berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, hikmat yang daripada Tuhan, untuk dia terus boleh menggembalakan Tuhan anak-anak-Mu, domba-domba-Mu Tuhan yang Kau kumpulkan di tempat ini Tuhan, untuk boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis roh jahat yang coba-coba menghalang merintangi Tuhan Yesus pelayanan ini Tuhan, bahkan Tuhan yang mau menghambat Tuhan perolehan pembangunan gereja ini, kami sepakat, hai engkau kuasa setan iblis roh jahat, roh teritorial yang ada di sekitar tempat ini, kami ikat, kami telah patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Nyah kau pergi engkau dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa segala janji-janji dan rencana-Mu itu Tuhan Kau akan genapi bagi kami Bapa. Bahkan kami boleh melihat
bahwa pertolongan Tuhan itu tak pernah terlambat atas kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus buat para pekerja pelayan-Mu Tuhan Yesus yang telah Kau tetapkan, Kau pilih Tuhan. Terus pakai lebih lagi luar biasa, persiapkan kami Tuhan. Tambahkan roh hikmat, marifat Tuhan Yesus, roh pengenalan karena Engkau lebih lagi bagi kami Tuhan. Untuk kami dapat melakukan Tuhan apa yang Tuhan percayakan melalui gereja-Mu Barigas Penuaian ini Tuhan. Untuk melakukannya dengan hati yang sepakat, dengan segala kerelaan dan kerendahan hati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Kau berkati seluruh pekerja-Mu Tuhan Yesus, pelayan-Mu Tuhan, bahwa janji-janji Tuhan itu tak pernah Tuhan ingkari, dan kami percaya mereka boleh mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Baik Tuhan Yesus, kami dari Tuhan Yesus Barigas dan juga Tuhan dari Yesus dari jemaat-jemaat yang lain yang boleh bersama kami Tuhan beribadah memuji mulia nama Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau melihat akan segala keberadaan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi terselubung di hadapan Engkau Tuhan. Engkau sangat mengenal setiap kami Tuhan. Olehnya Tuhan, tolonglah Tuhan kami Tuhan Yesus, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang terkumpul di tempat ini, untuk terus Tuhan bergerak Tuhan di dalam kegerakan Tuhan, untuk boleh mengalami kasih anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, Tuhan akan memberkati kehidupan setiap rumah tangga Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang dalam pergumulan permasalahan Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga Tuhan yang sedang dalam Tuhan Yesus persoalan masalah Tuhan. Kami percaya Engkau Raja Damai Tuhan akan memperdamaikan setiap Tuhan rumah tangga yang saat ini sedang dalam perselisihan atau di dalam Tuhan Yesus masalah. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan pekerjaan, usaha Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Apapun yang saat ini sedang mereka lakukan, kami percaya Engkau Allah terus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka Tuhan Yesus, bagi kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang terus Tuhan Yesus memelihara hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mengizinkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis yang mengusik akan usaha pekerjaan anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Hai Engkau roh-roh kerugian, roh kebangkrutan, roh-roh apapun namanya Engkau, roh kecurangan, ketidakjujuran, roh penipuan, kami sepakat, kami tolak, kita hancurkan setiap kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Engkau pergi Engkau dari kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Bahkan Tuhan Yesus, Tuhan yang sebelum Tuhan Yesus memperoleh pekerjaan, kami percaya Tuhan Engkau bukakan jalan bagi mereka. Di dalam tempat ini Tuhan, kami memohon Tuhan, tidak ada pengangguran bagi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, bawa Tuhan jemaat-jemaat Tuhan untuk terus Tuhan memiliki rasa haus lapar kan Engkau Tuhan, mencari kerajaan dan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, disitulah Engkau akan tambahkan bagi kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, anak-anak jemaat Tuhan, anak menantu cucunya Tuhan, Engkau memberkatinya semua Tuhan. Tuhan yang dalam pendidikan, Engkau terus Tuhan menyertai mereka. Berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kejeniusan untuk mereka terus dapat menempuh pendidikan mereka Tuhan hingga ke jenjang yang tinggi Tuhan. Bahkan mereka dapat menyelesaikannya, lulus tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, segala dana biaya yang mereka perlukan Tuhan, kami percaya Tuhan cukupkan, sediakan bagi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, Engkau Allah yang menyertai seluruh jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Berikan kekuatan, kesehatan, napas hidup, umur panjang Tuhan, untuk kami terus boleh Tuhan Yesus menikmati kasih anugerah Tuhan. Bahkan setiap langkah-langkah kami Tuhan Engkau tuntun. Para malaikat surgawi juga Tuhan terus menyertai kami Tuhan, untuk memerangi setiap kuasa kegelapan setan iblis roh jahat yang coba-coba mencuri damai sejahtera sukacita kami, bahkan yang mau mengikat, membelenggu hidup kami. Kami hancurkan kuasanya, kami putuskan semua hubungannya itu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami percaya yang terikat, yang terbelenggu, tertawan semuanya malam hari ini Tuhan lepaskan semua
semuanya. Tuhan bebaskan semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kami percaya Tuhan, semuanya boleh menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan Tuhan segala rencana kami Tuhan ke depannya. Biarlah Tuhan yang selalu Tuhan menuntun, memimpin, memberikan hikmat bagi kami, untuk kami dapat Tuhan Yesus melakukan semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gubernur kami Tuhan Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran Tuhan Yesus, dan wakilnya Tuhan yang ketetapkan Tuhan menjadi gubernur Kalimantan Tengah. Dan kami juga berdoa Tuhan buat wali kota Kota Palangkaraya ini Tuhan, dan wakilnya Tuhan. Tuhan Engkau memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan bagi mereka untuk mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban saat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan semuanya Tuhan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan setiap Tuhan Yesus program rencana yang Tuhan Yesus dibuat Tuhan, biarlah ada pikiran-pikiran untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah, masyarakat Kota Palangkaraya Tuhan. Karena kesejahteraan kota kami Tuhan adalah kesejahteraan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan juga kami keamanan yang kondusif Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh hidup Tuhan di Kalimantan Tengah, di kota ini Tuhan, boleh dalam kerukunan, kedamaian Tuhan. Meskipun berbeda-beda, tapi percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah mempersatukan kami Tuhan. Berikan kedamaian, kesatuan bagi kami untuk terus Tuhan boleh Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus masyarakat yang sungguh takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Ini doa seruan kami percaya Tuhan Engkau mendengarkannya Tuhan. Bahkan kami boleh menerima semuanya tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kami berdoa, kami berserah, kami percaya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kita akan tutup ibadah kita sekali lagi. Kami mengucap syukur ya. Terima kasih untuk Pak Rantau ya. Dan Ibu Rantau memberikan tempatnya dipakai ya. Ya Pak Rantau. Hari terima kasih lah. Bangkit dulu kalau belum ada yang kenal Pak Rantau itu siapa. Coba bangkit dulu sama ibunya. Coba. Pasti udah kenal semua. Nah ini dia nih orangnya. Ya. Ini banyak keluarganya datang sini ya. Ini Pak Rantau ini luar biasa ini. Ya. Stroke disembuhkan Tuhan. Benjol di pahanya disembuhkan Tuhan. Ya, makanya dia harus melayani Tuhan sungguh-sungguh bersama istrinya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Rantau ya. Kita boleh pakai tempat di sini. Kemudian terima kasih untuk Ibu Siros ya. Ya, karena dia tahu kita mau ibadah, dia sumbangkan kursi sama kita. 50 kursi seperti ini loh saudaraku sekalian. Terima kasih. Tuhan membalaskan kebaikan hatinya ya. Taburan yang ditabur kepada Tuhan tidak akan pulang begitu saja. Amin. Pasti akan dituai. Kemudian terima kasih untuk semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, untuk semua pertolongannya sehingga kita boleh beribadah. Semua yang dikerjakannya itu Tuhan melihat. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini di tempat ini. Ibadah kami minggu depan juga Tuhan lebih lagi. Tuhan lawat kami. Nyatakan isi hatimu lebih lagi. Untuk kami dengarkan, untuk kami hidupi Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan dengan sukacita damai sejahtera yang lebih melimpah lagi Tuhan daripada Engkau. Terima kasih kalau setiap hari Selasa kami akan ada doa. Tuhan pimpin pertemuan-pertemuan kami itu Tuhan. Dan bawa kami Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di kota Palangkaraya ini. Demi nama Yesus, bawa kami untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhanlah menyertai kami. Kumpulkan kami bersama keluarga kami di rumah kami dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita di dalam Yesus